Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sekarang sedang mengunjungi peternakan lovebird ya, milik kawan saya ketika kuliah, Mas Icang ya. Monggo mungkin Mas Icang memperkenalkan dirinya. Ya, nama saya Rahmat, panggilan sehari-hari biasanya panggil Icang ya. Untuk bird farm-nya sendiri, saya mulai beternak lovebird sendiri itu mulai dari tahun 2013, bermula dari teman yang melihara burung lovebird, akhirnya saya ikut juga. Awalnya sih nggak tahu untuk lovebird sendiri itu gimana prospeknya, pasarannya. Sampai akhirnya ya benar-benar beternak itu 2014 dan sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Dimulai 2014 ya. Berarti Ya, mulai zaman kita masih kuliah sudah mulai ternak ya. benar. Untuk hobi burung sendiri sih saya dari kecil ya, dari tahun 2000 itu udah melihara burung. Cuman ya masih apa ya, nggak konsen di lovebird-nya sendiri. Masih Masih apa ya, bisa mix ya, dikatakan macam-macam ya. ya, masih mix lah, ada kicauan, ada burung main ke singing, ada main di kenari, ada murai dan lain-lain. Untuk sekarang alhamdulillah masih fokus di apa, lovebird, khususnya di bidang warna, beauty contest. Jadi yang warna ya, bukan kicaunya ya. Bukan. Yang melandasi ini Mas, kok sampai akhirnya memutuskan untuk fokus di lovebird yang warna, itu apa awalnya? Kalau lovebird warna sendiri itu umumnya apa ya, orang masih masih menganggapnya ya masih belum seberapa ini sih, seberapa apa, terkenal seperti singing di kelas murai, kayak Hmm, kicau-kicauan yang burung-burung apa, bisa kontes sampai ke nasional. Untuk lovebird sendiri di warna itu boomingnya di tahun 2017 sampai sekarang. Beauty contest itu sudah mulai apa ya, mulai banyak diadain. Terakhir untuk event KLS featuring KLI Surabaya, itu saya juga sebagai panitia. Alhamdulillah kemarin pesertanya tembus sampai 476 peserta. itu kalau dari segi warna gini Mas, ini apa biasanya yang dijadikan parameter penilaiannya? Untuk parameter penilaiannya sendiri sih sebenarnya bisa dikatakan apa ya, simple tapi cukup rumit. Oke, Jadi simpelnya dalam artian warna dasar dari burung ini sendiri adalah hijau. Hijau dalam artian seperti ini. Nah, burung ini berwarna hijau, tapi apa sih penilaian dari juri itu? Penilaiannya itu cukup banyak, mulai dari postur kepala, bentuk badannya, harmonisasi keseluruhan dari paru, kaki sampai ke ekornya. Jadi penilaiannya itu lebih apa ya? Terlihatnya simpel, tapi cukup rumit. cukup rumit karena Iya. barangnya cukup abstrak untuk dinilai. Nah, itu. Perspektifnya sangat subjektif, tiap orang pasti beda kan. Iya, benar. Dan alhamdulillah untuk hobi sekarang sih orang-orang mulai apa ya? Mulai dikatakan eh, lebih bisa dikatakan lebih ini sih apa eh, fanatik, tidak seperti dulu yang gampang berubah seperti apa ya, kayak di tanaman orang bisa berpindah-pindah dari hobi yang tanaman A ke tanaman B ke tanaman C sampai akhirnya ke tanaman Z ya. Tapi untuk sekarang semua hobi itu mempunyai prospeknya sendiri kalau kita punya apa ya, punya ilmunya tadi. Terus kalau dari ini Mas yang pasti ada satu hal yang melandasi akhirnya ya udah saya tak fokus untuk main di kelas beauty contest colornya lovebird dibandingkan kelas singing yang kalau kicau kan emang kita semua sudah cukup mengetahui lah ya untuk penikmat kontes hewan namanya burung kicau itu ya kadang Ya, hampir di tiap pasar pun tiap hampir tiap bulan ada eventnya iya. kan. Itu yang melandasi untuk Mas Icang ini fokus di ini
di di main di lovebird lovebird? sendiri. Heeh. Nah, yang pertama, burung lovebird sendiri ini bukan hanya di Indonesia saja ya. Jadi peternakannya itu udah sampai internasional dan awal mulanya itu dari daerah Eropa. Bahkan sebenarnya burung ini aslinya dari Afrika. Sekitaran Afrika bisa di googling untuk nama spesiesnya Agapornis. Itu untuk nama spesiesnya dan subspesiesnya di sini ada 9 sebenarnya. Yang di Indonesia? Di Indonesia itu masih beredar kurang lebih 5 atau 6 spesies. Jadi ini statusnya kalau di Indonesia burung introduksi ya? Aslinya Iya, nggak ada kan? nggak ada. Burung injekan dari luar, Nah, jadi burung ini bisa dikatakan burung impor, burung luar, tanpa ada permasalahan di BKSDA. Jadi nggak masalah untuk dipelihara pastinya. oke. Terus yang kedua, saya suka berkutat-kutat di ini sih, di genetiknya. Dalam artian kita kolaborasi dari warna hijau sampai jadi warna biru atau warna ya apa ya, banyaklah kolaborasi dari warna itu sendiri dan yang pasti dari situ muncul kepuasan tersendiri, kepuasan batin saya sendiri. Kalau dari ini Mas, kalau dari harga kan, salah tentunya kita nggak dari tutup mata ya, salah satu alasan kenapa kok memutuskan untuk menekuni sesuatu kan, pasti ada pendapatan finansial yang cukup lah dari ini. Kalau boleh tahu biasanya untuk per ekornya itu yang di ukuran dewasa itu berapa ini ya? Harganya sampai berapa? Kalau dewasa sendiri kita di hobi itu patokannya di kualitas ya pastinya. Kualitas. Jadi untuk burung-burung yang berstandar untuk beauty contest itu minimal anakannya ya masih di kisaran 2 sampai 5 jutaan lah untuk anakannya. Tapi untuk dewasanya sendiri itu ya kisaran 5 juta up. Bahkan Per ekor ya? per ekor. Bahkan ada teman-teman yang kiranya dia punya burung-burung dengan kualitas show dan dari indukan yang juara itu bisa dipatok harga 15 sampai 25 juta untuk anakannya per ekor. Berarti anakannya burung bisa buat beli motor ya? Iya, alhamdulillah banyak. Kalau teman-teman burung itu selama saya main di Labet sendiri sih real teman-teman transaksi itu mulai dari tukar mobil, tukar motor, tukar tanah, itu real saya saksikan sendiri. Jadi ada temen mulai dari mulai muliain anaknya di kedokteran ya. Itu mulai dari semester 1 sampai dia lulus, sampai dia koas, itu hasil dari burung. Dari burung. Bener-bener real dari burung, saya tahu sendiri. Oke. Jadi kalau dari secara ekonomi memang cukup menghasilkan ya? Cukup menghasilkan. Karena saya juga punya pengalaman yang saya sudah logi sih untuk saya wawancara juga, itu teman saya di Jember, teman SD saya, teman masa kecil saya itu dia mainnya di ini Mas, mainnya di Kenari sama di Murai. Di Kenari dan Murai. Ya. Kalau gajinya dari pekerjaannya ya jangan ekspektasi macam-macam guru honorer. Iya. Tapi sampai bisa beli rumah sendiri. Itu tahu sendiri. Yang nyekolahin anak, ngobatin orang tua waktu sampai sakit itu juga full uangnya dia gitu. Sampai beli rumah itu cash. Yang pasti sih hobi itu butuh ketekunan ya. Ketekunan, kesabaran, keuletan, gimana kita ngombinasi pasangan yang akan kita breeding, yang pastinya kita pilih calon induk yang bagus. Karena itu akan akan berdampak ke depannya. Kita menghasilkan anak seperti apa, prospeknya ke depannya seperti apa, itu yang nanti jadi parameter kita sebagai keberhasilan dari peternakan itu sendiri. Oke, jadi ibaratnya kalau orang Jawa bilang bibit bobot itu berlaku juga untuk di ya pasti hewan pasti, pasti. Jadi saya punya burung itu mulai dari harga saya beli sendiri itu ada yang kisaran ratusan sampai ratusan ribu apa ratusan juta ini? Ratusan ribu sampai jutaan lah. Terakhir ya beli sepasang sampai 10 juta.
itu aja memang ya saya pribadi memang suka, dalam artian suka dari size bodinya, size color, paruhnya, size dari kepalanya, harmonisasi dan warnanya itu memang saya suka. Dan memang kriteria lomba sendiri ya ya seperti ini. Ini saya beli 10 jutaan sepasang, Pasang. sepasang. Jadi per ekornya hampir 5 juta ya? Iya benar. Jadi kalau, harga yang jantannya sendiri itu lebih mahal, karena Jantannya memang mahal. jarang jarang ada size yang besar di jantannya. Saya beli itu 6, untuk betinanya itu 4 juta. Oke. Jadi sampai harga segitu ya hanya untuk Tapi, ini indukan apa dewasa Mas levelnya? eee Kan kadang ada yang dewasa tapi belum bisa untuk ini, belum nah, waktunya. ini statusnya kemarin itu yang jantan sudah indukan, yang Jantannya betina indukan. itu udah dewasa, tapi belum bertelur. Alhamdulillah kemarin ini di sini perdana nelor 5, netesnya 2 untuk Oke. perdananya. Alhamdulillah anaknya saya lolos di bawah. Oke. Jadi itu ya, perjuangan untuk menetaskan. Iya, itu itu Kalau sensasinya, beternak sendiri. Jadi kita, apa ya, memilih pasangan itu juga susah, antara si A, si B, kadang nggak cocok sampai bertengkar, ada yang cocok terus bertelur nggak jadi. Ya itulah problematikanya dalam berternak itu, nggak ya, mesti mulus. kalau mulus mah semua orang bisa, Mas. Nah, itu itu yang jadi, apa ya, yang jadi plus-plusnya, jadi Nah, nilai tersendiri untuk beternak dengan kualitas yang bagus, anaknya yang, konsisten keluar anakan segitu, dengan ukuran yang segitu, itu butuh ya perjuangan lah, bisa dikatakan nggak mudah memang. kalau untuk ininya sendiri, Mas, eee, untuk ini nih misalnya ada teman-teman kita ini yang masih pemula, mau untuk mulai, baru baru mau mulai lah, baru mau mulai untuk burung aja lah secara umum, atau mungkin kalau mau spesifik lovebird itu kira-kira yang perlu dipersiapkan apa aja? Untuk penghobi pemula yang pasti ilmunya dulu ya, ilmunya dulu kita minimal tahu dari browsing Google, Mhm, tanya-tanya temen, apalagi kalau kita punya waktu agak luang, sempatkanlah, kita bergabung sama komunitas burung ya, apapun itu. Jadi, dari komunitas itu kita tahu yang pasti burung yang bagus, burung yang jelek, burung yang kurang bagus, burung yang agak jelek, itu ada perbedaannya. Perbedaannya itu gimana? Ya kita harus tahu ilmunya dulu. Yang pasti ilmunya. Terus yang kedua, ya kita, apa ya, yang pasti kita punya modalnya dulu. oke, Modal itu yang modal ya? pasti harus ada itu, tempat atau kiranya ya halaman atau kamar mungkin ya bisa dipakai untuk beternak. Hmm, Terus yang ketiga kita beli indukan atau burungnya itu sendiri. oke oke, kira-kira ini Mas kalau untuk ini, persiapan yang kalau tanah, lahan, indukan kan itu variatif ya, Variatif, variatif. nggak ada variabel yang pasti. Jadi ya Kalau untuk yang pemula itu lebih baik kita coba beli barang yang random sampai ketemu teknik ininya, teknik pemeliharaannya, atau kadang kan ada orang-orang tertentu ini langsung beli yang indukan yang super tapi masih bingung cara ternaknya. peliharanya, ininya. Jadi yang pasti tadi itu ya kita harus tahu komunitasnya, apalagi kalau kita memang, ingin kita tekuni di dunia breeding sendiri, ya kita harus tahu peternaknya. Hmm, Kita harus belajar dari peternaknya, gimana sih kita, eee, beternak itu yang kiranya bisa menghasilkan. Jangan asal beternak dan asal mana itu. nah itu. Itu itu yang banyak banyak salah paham sih. Jadi tadi itu hobi itu bisa dikatakan semua mempunyai prospek apapun hobinya. Hmm, Tapi yang pasti kita tahu wadahnya, siapa pembelinya. Nggak 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 umum sih memang kalau hobi sendiri itu untuk
ketersediaan barangnya itu juga nggak mesti ada. Kadang ada yang burung bagus dengan harga yang ya memang segitu harganya, patokan harganya. Untuk ininya Mas, untuk pengalaman pribadinya lah, itu penjualan paling mahal per ekornya dari Masnya sendiri itu sampai berapa ya? Yang sudah dialami sendiri. Kalau saya sendiri pribadi pernah terjual itu di angka masih 15 juta lah. Untuk anakan sendiri itu masih 15 anakan. Masih 15 juta lah. Untuk sekarang ya masih kisaran 500, masih 1 juta, gitu-gitulah. Masih berapa ratus untuk per ekornya. Masih ya bisa dikatakan untuk operasional itu alhamdulillah masih berjalan. Ya sampai minus. Nah, itu kan juga salah satu yang jadi PR kan. Kadang orang itu kalau sudah hobi spendingnya nggak terukur. Nah, itu yang Karena pasti. kalau judulnya ini kan udah ini ya udah ternak ya. Kalau ternak kan ada parameter-parameter yang harus terukur. Misalnya ketika posisi udah stok material, misalnya bahan makanan dan sebagainya habis, belum ada uang cash kan mau nggak mau ada barang yang dilikuidasi. Alhamdulillah kalau cash flow-nya di label saya sendiri sih, di peternakan saya sendiri sih alhamdulillah terhandle dari anakan-anakan sendiri sih. Jadi ya anakan bulan ini terjual itu untuk minimal untuk pakan bulan depan sampai berapa bulan ke depan aman. Ya itu yang perlu jadi perhatian ya. Kita mau bisnis apapun lah, pembukuan itu penting. Oh iya, itu pasti. Pembukuan dan perencanaan. Jangan sampai udah terlalu asik spending nggak ada costnya buat operasional sampai minus-minus harus ngambil kas keuangan dari lain itu masalah juga. Kalau ini kandang buat sendiri apa pesan jadi? Kalau untuk kandangnya sendiri sih sudah banyak di pasaran ya. Kotakan 60-40 ini udah banyak ya. Jadi saya di sini sendiri sih masih ya di angka berapa ya? 40 kandang lah sementara ini. Untuk target kedepannya sih pengennya nanti bisa punya 100 kandang untuk ya 2-3 tahun ke depan lah. Insya Allah nambah kandang sampai 100. Ini kan kalau saya perhatikan masih ini kan ada taggingnya ya, ada tagging di satu tempatnya, ada taggingnya, ada kodenya. Ini kalau boleh tahu ini tagging kode apa Mas? Untuk tagging kode sih ini cuman penamaan kandang ya. Jadi kita tahu si di nomor 1 itu ada pasangan dari siapa sama siapa, dari line-nya siapa sama ketemu line-nya siapa. Soalnya juga di sini kita main line lah, istilahnya blood line itu balik lagi ke bobot bibit bebet tadi itu. Itu juga berpengaruh nanti ke depannya, ke anak-anaknya, ke cucunya, itu berpengaruh sekali karena kita mainnya di genotipnya ya, kelihatan secara fenotip. Berarti ada kasus kayak yang misalnya tampilan secara fisiknya anakannya itu jelek tapi dia sebenarnya punya prospek bagus. Itu banyak sekali terjadi itu. Jadi kita ya itu tadi, kita main barang hidup itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Cara yang terlihat memang visualnya bagus, tapi di dalamnya genotipnya kurang bagus. Ada yang fenotipnya kurang bagus, tapi secara genotipnya dia menurunkan kualitas anak yang bagus sekali. Itu banyak terjadi. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu bagaimana Mas? Supaya ya kita kan pastinya kita kalau dari di peternakan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari barang yang dari luar terlihat sangat mulus tapi secara genetik dihilangin pakai apapun hancur jadinya. Hancur ya. Kalau saya sendiri sih pribadi untuk menanggulangi hal tersebut yaitu bongkar pasang indukan. Jadi kita harus berani ngorbanin indukan, diganti pasangan atau kita rubah setelan pasangannya, entah itu dari jantannya, entah itu dari betinanya yang kurang bagus, sampai ketemu yang kita harapin. Berarti ini per tagging kandang ini ada catatannya ya? Ini tagging kandang sekian, ini ada indukan betinanya apa, jantannya apa? Ada taggingnya sampai keringnya nanti ya.
sampai keringnya. Jadi fungsi dari ringnya burung itu ya itu tadi yang pasti indukannya apa, kelahirannya tahun berapa, bulan apa, sampai ke hari apa itu, lainnya dari siapa, warna turunannya itu apa aja, nanti hasil mutasinya itu seperti apa, itu bisa dilihat dari ringnya si burung itu. Oh, yang ada di kakinya. Di kakinya, ring taggingnya dari burung itu. Berarti ini ya? Iya. Masang sendiri nih berarti? Iya. Taggingnya. Itu dari peternaknya ya. Oh, dari peternaknya sendiri. Kalau yang saya bilang tadi ya, di Agapornis sendiri itu ada 9 spesies. Kalau di sini di Icang Bird Farm sendiri masih ada 1, 2, 3 lah. Masih ada 3 spesies lah. Dari Liliana nyasa, Agapornis personatus, Agapornis viseri. Viseri pun kita punya dari viseri standar green, dari opalin sampai ke ewing itu juga alhamdulillah ada. Tapi untuk yang nyasanya masih green dan personatusnya masih green, dan alhamdulillah ketambahan violet, warna violet hasil mutasi. Bukan sekedar pokok silang pokok mana ya? Iya, itu yang jadi landasan lah. Kalau kita nggak punya ilmunya, ya jangan coba-coba untuk breeding dengan nominal yang lumayan lah. Untuk 1 ekor burungnya bisa dikatakan ya lumayan. Lumayan, biasa lah gitu. Nah, tapi kalau kita udah punya ilmunya, apapun itu di hobi, silakan. Siapa tahu itu bisa jadi jalan rezeki. Karena memang banyak lah cerita-cerita itu bukan hoax, bukan karangan atau bukan bukan sinetron, bukan drama. Itu memang real. Transaksi di burung itu sampai ratusan bahkan miliaran itu memang ada. Kalau untuk spesies lovebird sendiri mas, idealnya nih untuk kandang breeding ukuran berapa ya? 60-40 ya? Untuk breeding sendiri sih biasanya pakai 60-40 ya. Standarnya itu. Standarnya. Terus kalau boleh tahu nih ada kayak kotak-kotak kayu ini fungsinya untuk apa? Untuk kotak kayu biasanya kan disebut bisa dikatakan sarangnya. Kotak dari nestingnya dari burung itu. Umumnya biasanya namanya glodok ya. Jadi tempat bersarang atau tempat bertelurnya dari burung ini. Di alamnya juga memang mereka pakai retakan kayu, lubang kayu. Jadi celah-celah batu yang kiranya bentuknya seperti gua. Saya pernah ada lah salah satu ya kawan saya juga yang budidaya itu dia pakai satu nggak tahu yang kandang burungnya kebun binatang, kandang besar itu iya, aviari gitu ya. Aviari itu isinya beberapa itu hanya sekedar lokasi breeding atau bagaimana saya nggak paham sih. Biasanya kalau tempat-tempat besar gitu biasanya kita sebut sih koloni. Jadi tempat-tempat istilahnya burung itu juga butuh tempat yang luas untuk mereka bergerak, untuk mereka bersosialisasi dengan burung-burung yang lain. Jadi biar si badannya juga akhirnya berkembang. Tapi kalau kita untuk breeding ya cukup lah, ukuran 40-60 ini udah lumayan cukup dengan standarnya memang segitu. Kalau untuk ini mas, lovebird ini untuk pakannya bagaimana? Kalau pakannya sendiri sih mudah sekali ya. Yang pasti makanan pokoknya dari burung ini yang pasti biji-bijian, mulai dari biji millet, biji gabah, biji bunga matahari, safflower, buckwheat, haver, gandum. Itu pakan makanan pokoknya mereka ya.
si burung ini pakan pokoknya dari biji-bijian. Terus untuk tambahannya yang pasti food-nya ya sayuran kayak eh, kangkung, jagung, kecamba, wortel itu mereka juga juga makan sih. Kalau masih makannya sehari bisa sampai berapa kali? Untuk makan bijiannya kita takar untuk sekotak ini biasanya sih kurang lebih ya bisa diganti 5 sampai 1 minggu ya satu kotak. Oh, satu pada gerabah ini? Iya, satu kotak itu. Sekitar seminggu sekali ya gantinya. Kalau Sangat. untuk yang makan segar berarti dimasukkan tiap hari? Untuk pakan segar seperti kangkung, sayur-sayuran kita ganti tiap hari, tiap pagi ya. Berarti tiap pagi masukkan yang ini ya? Ya, masukkan yang sayur-sayurannya aja. Kalau ini Mas, pengaruh nggak? Kan kita nih sama-sama dulu kuliah di perikanan ya. Ikan tuh kalau telat makan stresnya dia sehari itu ngilangin tumbuh-tumbuhan di 4 hari. Ya, benar. Nah itu apakah berlaku juga kalau di burung? Pasti ya. Jadi kalau ngomong makhluk hidup itu yang pasti kita butuh makan ya, kayak kita sendiri. Kita telat makan juga berpengaruh pada kesehatan kita ya. Itu juga berlaku sama burung-burung yang kita pelihara. Jadi usahakan jangan sampai telat makan. Air minum diganti tiap hari itu udah rutinitas lah dari keseharian kita sebagai peternak. Kalau untuk kandang ini kalau boleh tahu dibersihkan periodiknya berapa nih sekali? Kalau kandang sendiri sih periode pembersihannya maksimal sih 1 minggu. Bahkan kalau kita sampai istilahnya telat ya, maksimal 2 minggu lah kita bersihkan. Tapi kalau lebih bagusnya lagi ya di tiap hari. Karena memang pemeliharaan hewan itu sendiri ya nggak ada SOP yang paten ya, pastinya itu. Jadi kita punya SOP sendiri gimana merawat burung itu secara maksimal, itu tergantung kita sendiri. Karena kan yang saya ketahui sih kalau gitu, walaupun dapat indukan yang sama peternaknya sama, beda lokasi budidayanya udah beda ini ya. Oh iya pasti, itu juga berpengaruh. Jadi kita sebutnya tadi itu faktor X. Faktor X itu juga banyak banyak faktor yang terlibat di faktor X itu. Jadi mulai dari perawatan induknya, persiapan kandangnya, keseharian makannya, itu juga nanti berpengaruh pada anakan yang kita harapin. Cukup kompleks ya, walaupun dari luar seolah-olah kalau orang-orang ngeliatnya cuma burung aja. Iya. Ya itu tadi. Nggak tahu kan burung tuh sampai segitu. Iya. Jadi oke. 5 juta per ekor. Untuk sekedar info sih, kemarin yang lomba di BG Jensen tanggal 5 Juni 2022 kemarin itu untuk yang juara 1 dari setiap kelas. Kemarin kita buka itu 16 kelas. Untuk yang juara 1 aja penawarannya udah di angka ya lumayan lah, masih di angka 60-80 juta untuk per ekor ya. Itu untuk satu burung ya. Yang kita dapat lah itu. Iya. Lumayan juga sih di hobi ya. Nah, wah ini mumpung lagi bahas kelas. Jadi untuk burung ini kalau untuk yang beauty contest itu klasifikasi kelasnya gimana? Untuk kelasnya sendiri sih yang pasti kita dari jenisnya ya. Yang pasti tadi itu kita ada jenisnya itu di sini di Indonesia sendiri sih masih pakai 1, 2, 3, 4 kelas lah. Mulai dari rosecolis, non clap, terus untuk yang A-ring atau yang clap itu biasanya dari black chick, Visery, terus Personatus, Liliana itu sendiri itu berdasarkan kelas dari subspesiesnya tadi. Oh, berarti pembagian kelasnya itu per subspesies. Ya, subspesiesnya tadi. Kalau yang misal mix mas, kan soalnya kan nggak menutup kemungkinan ada barang mix ya. Maksudnya dia dari subspesies yang beda, indukannya dari subspesies yang beda. Oh iya.
untuk yang kelas itu kita tidak masuk sebenarnya. Oh gitu. Iya, itu bis. Jadi nggak bisa main di kelas apapun. Jadi mainnya harus di pakem di spesiesnya itu sendiri. Pakem spesies. Iya. Jadi subspesiesnya Agapornis Fisheri gitu ya. Ya mainnya di Fisheri aja. Tinggal kita pembagian kelasnya kelas standar green atau Fisheri mutasi. Itu juga tergantung kita mainnya, main di kelas apa gitu. Nah, kan kadang ini mas, kan nggak menutup mata ya. Kadang kan barang mix atau barang mutasi itu, apalagi di level hias ya, itu justru barang yang dicari. Kalau untuk ini kan barang mutasi, barang mutasi kan barang yang cukup dicari ya. Iya. Kalau di level hias. Nah, kan untuk mendeteksi untuk barang yang mix spesies seperti itu, bagaimana metode ini? Kita pakai apa ya? Kita breeding dulu untuk burungnya itu. Itu terindikasi hibrid atau tidaknya itu dari hasil breedingnya. Oh, harus di breeding dulu. Harus di breeding dulu. Jadi harus diternak dulu, kita baru tahu di dalam burung itu masih tercampur gen mixnya atau enggak. Jadi ya itu tadi susah mudahnya dari beternak labat itu kita menentukan kemurnian dari suatu gen itu ya kita harus ternak dulu. Satu siklus ternak butuh berapa minimal? Untuk Sampai satu sih ketahuan. sampai ketahuan ya sampai kita menghasilkan anaknya ya. Jadi anaknya sendiri ya kita breeding mulai dari umur minimal 1 tahun up. Itu baru bisa kita ternak dan nanti baru hasil anakannya kita tahu si induknya jantan betinanya ini murni atau tidak. Berarti 2 keturunan baru ketahuan. Iya, 1 keturunan anaknya dari indukan yang kita beli seumpama itu bisa dikatakan murni atau enggak ya dari hasil anakannya dari breedingnya itu. Berarti kalau posisinya kita ini dapat barang mix itu masih bisa dilakukan pemurnian nggak untuk keturunannya? Atau ya sudah kalau itu mix sebenarnya masih bisa untuk dipakai ternak. Cuman kita yang pasti butuh proses yang nggak mudah dan nggak cepat. Pasti butuh waktu, butuh tenaga, butuh modal yang banyak. Makanya untuk harga burung-burung yang spesies murni masih bagus itu ya karena memang tes breedingnya agak lama. Jadi kalau misalnya ini mas, kalau yang kan sekali lagi barang gini kan dia nggak bisa ngomong, kalau kita kan bertanyain bapakmu siapa, ibumu siapa. Nah, ya. itu yang pasti kita tahunya itu tadi itu dari tagging burungnya itu sendiri sih. Keaslian atau kemurnian dari burung itu bisa dilihat dari tagging burungnya itu dan siapa peternaknya. Jadi peternak-peternak yang kiranya sudah mempunyai nama itu pasti mereka punya identitas yang nggak bisa ditiru sama yang lain dan nanti hasil anakannya juga sesuai harapan. Tapi yang pasti kita untuk mendapatkan anakan-anakan itu ya butuh modal, butuh uang yang lumayan lah untuk inden anakan-anakan burung yang bagus itu. Tanya pengalaman pribadi mas, sudah pernah dapat kasus nggak indukan yang mix masih yang sendiri? Kalau saya sendiri sih dulunya masih sering ya karena memang masih pemula dan nggak tahu burung, jadi ya banyak kasus beli indukan yang bagus dari visualnya bagus, cuman ketika kita breeding anaknya kok tidak sesuai harapan ya akhirnya kita ganti. Itu banyak kasus itu. Kalau ini mas, kalau misalnya penjual nih biasanya mereka berani nggak sih ngasih garansi untuk bahwa ini indukan murni, kalau mix gitu misalnya, kalau memang ketahuan mix nanti bisa oh itu banyak sih, makanya kita harus tahu siapa peternaknya, lainnya yang dipakai itu apa, jadi kita tahu apa ya, kita tahulah kualitas yang mereka beri ke kita itu tahu hasilnya nanti anakannya seperti apa. Itu yang pasti ada garansinya ya untuk burung-burung yang harganya lumayan lah
di atas 5 bahkan sampai puluhan juta, itu mesti ada garansi-garansi tertentu. Kalau tidak keluar anakan seperti yang diomongkan di akadnya, itu pasti nanti ada kelanjutannya. Entah itu burungnya dikembalikan atau uangnya dikembalikan, itu tergantung akad dari penjual dan pembelinya. Jadi kalau misalnya ada kasus dapat yang miss itu dikembalikan sesuai kesepakatan awal ya. Iya, akadnya seperti apa, kadang diganti burung atau seperti apa, itu memang banyak lah kasus-kasus seperti itu. Untuk Mas Icang sendiri pengalaman jualan anakan, udah pernah mendapatkan kasus sampai pelanggan komplain seperti itu apa enggak? Kalau saya pribadi, alhamdulillah kita peternak itu saling terhubung ya se Indonesia. Jadi jangan sampai ngerusak nama kita sendiri yang pasti. Jadi kalau kita ada pembeli, yang pasti kita tanya dulu, burung ini untuk apa dan dimutasikan ke warna apa. Jadi kita tahu kita ngasih burung itu seperti apa, kriteria yang diminta itu sasarannya seperti apa, kita harus paham dari calon pembelinya itu sendiri. Nah, kalau ketemu calon pembeli yang pemula, Mas, Untuk yang pemula yang pasti kita arahin lah, jenis-jenis labet. Jenis-jenis labet itu ada 9 spesies. Mereka mau main ke warna apa, ke subspesies apa, kita arahin ya. Jadi nggak asal kita dapat cuan, cuman kita menjatuhkan nama kita sendiri akhirnya. Iya gitu ya, garansi bukan sekedar belanja peralatan elektronik ya, belanja burung ada garansinya. Anda belanja hewan-hewan yang tertentu lah, hewan-hewan eksotik atau hewan-hewan kontes, itu biasanya penjualnya atau peternaknya itu juga akan memberikan garansi untuk mengantisipasi hal yang ya tentunya kita sudah mengusahakan, cuman kan fakta lapangan kembali lagi bahwa iya benar. Kita balik lagi ke faktor X tadi ya. Banyak faktor yang berpengaruh dalam ternak ya. Ada yang di ternak si A hasilnya kurang bagus, cuman pindah kandang ke si B hasilnya maksimal, itu banyak terjadi. Jadi yang pasti ya perhatian kita ke peliharaan itu yang penting. Jadi pelihara burung ini ya pelihara makhluk hidup ya, semua nggak cuma burung. Saya kalian punya reptil, kalian punya ikan atau apa, itu memang perlu handling khusus dan perhatian khusus. Pasti. Bertahan hidup. Tapi yang pasti seiring berjalannya waktu, saya lihat memang perkembangan hobi sendiri di Indonesia itu mulai maju sekali ya, mulai maju lah, bisa dikatakan maju dalam artian orang itu udah fanatik sama hobinya dan mereka nggak berpindah-pindah. Itu terlihat dari mereka peliharaannya itu udah puluhan tahun, bahkan ada yang khusus memang di murai ya, mereka eksplor murai itu seperti apa. Bahkan sekarang murai ada yang warnanya albino, warna golden dan yang lain-lain lah. Kalau albino itu kasihan sebenarnya kalau di alam kasihan, cuman kita kalau kontes laku itu di hobi itu malah harganya fantastik ya. Fantastik, kalau dalam kasihan, albino itu alamat dimakan yang lain itu. Kalau ini Mas, kalau untuk lovebird sendiri ekspektasi umurnya bisa sampai berapa lama? Kalau umur sendiri yang pernah saya pelihara itu dari 2000, saya dapat dari 2011, ring tahun 2011 dan mati di tahun 2021 kalau enggak 2020. Jadi kurang lebih ya 9 sampai 10 tahun itu bisa ya untuk umur lovebird itu sendiri. 9 sampai 10 tahun. Iya. Di kandang ya. Di kandang saya sendiri ya, pribadi itu ada yang 9 sampai 10 tahun itu ada. Kalau logika kasar saya, kalau di apiari yang nggak ada predator, kemudian dia mungkin bisa lebih sedikit lebih lama. Ya kan, dia kalau di apiari kan hidupnya semi bebas ya. Ya benar. Nggak ada predatornya lagi, kalau bebasnya ada predator ya. Itu beda lagi tuh.
Tapi yang pasti balik lagi ke perawatan sih, kita perawatannya seperti apa, burung ini kita kasih makan apa, itu yang bikin apa ya, umur umur jadi panjang enggaknya tergantung perawatan. Kalau kita perawatannya bagus, burungnya happy, bawaannya senang, ya alhamdulillah bisa bisa bertahan sampai 10 tahun. Kalau ini Mas, kalau penyakit yang umum ditemui di lovebird apa? Kalau penyakit yang umumnya sih namanya snot atau patek. Snot itu gejala sebenarnya sih dari pernafasan ya. Itu akan terlihat dari nanti di kelopak mata. Itu ada bintil putih yang menyelimuti mata dan burung itu akan apa ya? Seperti orang itu sangat gatal sekali. Jadi dia suka menggaruk matanya itu. Terus yang kedua patek. Patek itu kayak timbulan jerawat atau kutil ya. Itu di sekitaran wajah atau mukanya. Kadang di selaput matanya, lingkar matanya, kadang di parunya. Itu banyak banyak kasus. Kalau yang menyebabkan itu snot sama patek itu apa gitu penyebabnya? Untuk penyebabnya sendiri sih yang pasti tadi ya, perawatan keseharian ya, dari pola makan, terus dari lingkungannya, kebersihannya yang pasti. Kalau kita apa, bersih kandangnya, perawatannya bagus, kita ngasih makan yang bagus, ya alhamdulillah burung itu sehat. Kalau misalnya sudah pernah pengalaman sendiri burungnya kena penyakit itu tadi. Kalau pengalaman sih ya pasti ya, kita punya peliharaan itu ya itu tadi, suka dukanya melihara peliharaan itu pasti ya. Peliharaan kita sakit, peliharaan kita nggak mau makan, terus habis itu terakhir ya akhirnya mati. Itu udah biasa ya. Udah udah apa ya? Udah sarapan tiap hari lah. Kalau ini Mas, misalnya kalau sudah terindikasi mereka tidak sehat nih, ini dilakukan apa? Apa ada perubahan dietnya kah? Atau ada ekstra suplemen kah? Atau bagaimana? Oh, yang pasti pertama kita pisahkan, kita karantina sendiri ke ruangan tertentu. Jadi nggak sampai tercampur ke kandang umumnya ini. Setelah itu kita rawat plus ya, plus perawatan dari sisi obatnya, terus multivitaminnya, doping doping nafsu makannya itu yang pasti. Jadi nggak cuma orang doang perlu karantina ya. Burung perlu Pasti karantina. ya, pasti. Jadi nggak nyampur sama yang lain, takutnya nular ya. Berarti selama sudah ternak ini, kalau boleh tahu nih sudah berapa yang pernah wassalam karena penyakit? Wah, kalau wassalam sama penyakit kita nggak pernah ngitung ya, nggak pernah ngitung dalam artian ya itu memang musibah yang kita alami. Jadi untuk pembukuan yang mati sendiri sih ya lumayan banyak. Banyaknya ya nggak sampai puluhan sih, paling ya berapa ekor gitu ya. Kalau untuk lovebird sendiri Mas, fase kritis pemeliharaannya ini di usia-usia berapa? Karena kalau yang saya tahu kan, kalau yang saya tekuni ya, saya di ternak di ini ya, di pertanian kan kalau durian itu masa kritisnya sampai umur 2 tahun. Lepas umur 2 tahun setelah pindah ke tanah ya, bukan masih di politek. 2 tahun setelah pindah ke tanah itu relatif dia bisa cari makan sendiri lah. Lupa nyiram pun nggak akan mati dia. Kalau untuk lovebird sendiri, ya. Ya, kita lanjut ya tadi setelah break azan. Jadi tadi sudah disampaikan ya kalau untuk untuk penanganan penyakitnya di burung ini, burungnya yang terindikasi dia sakit harus diambil dan dikarantina sendiri ya. Benar. Jadi yang pasti kita jaga kebersihan, kesehatan burung itu ditentukan dari kebersihan dan pola makan kesehariannya. Itu yang pasti. Jadi kalau untuk ini Mas, kalau untuk misalnya nih kalau yang saya tahu ternak ya, karena saya pernah melihat sendiri itu kan kalau misalnya dia sakit apa itu kayak di kasihan jamu, campuran minumnya itu. Kalau untuk burung apakah ada hasilnya gitu?
Kalau burung sendiri saya pribadi sih balik lagi ke nafsu makan ya. Setiap makhluk hidup kan punya imunnya sendiri-sendiri. Jadi yang pasti kita kontrol nafsu makannya, jangan sampai turun. Kalau kiranya turun, kita stimulasi dengan ya seperti madu, yang herbal-herbal aja lah untuk minumannya. Jadi selama ini kalau misalnya dia ini dopingnya tuh herbal semua ya Mas? Herbal semua sih. Untuk vitamin kesehariannya sih ya kita juga pakai dari pabrikan juga pakai, cuman itu nggak terlalu sering sih, mungkin seminggu sekali atau 2 kali, cuman buat tambahan kalau misalnya ada perubahan cuaca yang terlalu ekstrim seperti sekarang. Ya. Bisa dikatakan Kemarin hujan, hari ini panas nah ya. itu juga berpengaruh juga pada kesehatan burung yang kita pelihara pastinya. Ya tadi sekilas info-info singkat tentang Perburungan ya. perburungan. Jadi ya itu semua itu ada ilmunya. Jadi kalau orang lihat oh cuman burung aja, enggak, tadi dijelaskan nama Mas Icang itu untuk mendapatkan satu burung yang layak yang bisa dimakan. Kalau konten itu prosesnya cukup panjang. Mulai dari bibit seleksi, bibit bobot, breeding sampai akhirnya keluar barangnya seperti ini, itu masih harus kita analisa lagi ini kenapa kok dari ini sumbernya seperti apa sehingga ini barangnya layak untuk diikutkan kontes. Belum lagi nanti tentang penyakitnya, yang pasti ada lah namanya penyakit kan kita nggak tahu, kita nggak berharap, kita pasti tidak pernah berharap ada penyakit, tapi itu barang yang pasti ada gitu. Pasti kita apa ya, kita melihara barang hidup itu nggak jaminan selamanya bakal hidup, bakal sehat ya. Kadang kita pelihara hari ini sehat, besok mati, itu juga ada. Itu juga apa ya, itu tadi dari breeding sendiri ya ada seninya lah, seninya di situ. Kadang suka dukanya beternak gitu ya. Itu ya gambaran singkat dari kami yang bisa kami informasikan. Bila Anda misalnya ingin melakukan atau menjalankan hobi budidaya hewan apapun, barang hidup ya, hal pertama dilakukan adalah coba cari komunitasnya, silahkan belajar dulu ilmunya ke mereka karena mereka sudah melakukan itu sebelum Anda. Iya. Jadi minimal kalian sudah dapat untuk garis besarnya, oh ini model peliharanya sekian, seperti ini sehingga ketika mau mulai entah itu hanya sekedar hobi pelihara aja kita atau tahu sampai ternak ya. seperti Mas Icang ini yang banyak nih udah ya. Sebelah sini ada sih nggak kelihatan tapi itu karena nggak kaget dan ya memang, dan kembali lagi satu tips keberhasilan di orang lain itu belum tentu ketika kita terapkan akan berhasil juga. Jadi itu salah satu seninya. Barang hidup ini pindah tempat saja sudah beda, kondisinya beda. Makanya kalau misalnya kita zaman kita dulu penelitian kan ada istilahnya conditioning. Nah, conditioningnya sama-sama ikan, sama-sama ini beda akuarium aja conditioningnya beda. Ya ini seperti apa, orang ditambak ya, orang ditambak aja tiap petakan itu punya karakterisasi yang berbeda gitu, dari komposisi planktonnya, airnya. Padahal tambahnya sebelah. Nah, padahal kalau dari jarak sendiri sih nggak sampai 5-10 meter ya, bahkan ada yang nempel tembok aja ya beda pastinya. Beda dari perlakuan, beda dari airnya, beda isinya, itu pasti beda lah. Sampai hasil panennya juga pasti berbeda, nggak mungkin sama. Nah, ya, jadi pendapat ahli ini lebih untuk memberikan Anda gambaran awal seperti apa budidayanya, seperti apa penanganannya. Itu kembali lagi teknisnya nanti, fakta lapangannya itu Anda sendiri yang akan menjalani. Paling tidak dengan adanya kalian bergabung di komunitas ya, komunitas hewan atau komunitas spesifik lah apa yang Anda ingin pelihara dari hobi. Minimal kalau ada kasus-kasus tertentu mungkin saja dalam komunitas itu ada yang sudah pernah mengalami sebelumnya dan menemukan solusinya sehingga bisa memberikan solusi bagi Anda. Jadi kalau pusing nggak pusing sendiri gitu. Ada yang sudah pernah pusing hal yang sama. Itu ya saran dari Mas Icang tentang bagi mereka yang mau mulai ya di hobi burung khususnya ya. Kalau untuk sampai di level ternak, nah itu sebaiknya
Anda silakan ke komunitas dan tanyakan ke mereka-mereka yang sudah beternak lebih dulu. Ya, tentu. Sementara dari kami sekian dulu ya, ini sudah cukup sore. Mungkin kalau ada waktu lah kita lanjutkan waktu aja ya, Bro. Siap, siap. Monggo, silakan terbuka secara umum ya. Ya, secara Untuk umum, teman-teman, jadi kalau Anda silakan. ini ada yang ingin konsultan tentang lovebird ini ya silakan silakan terbuka. mampir ke rumahnya Mas Iya. Icang boleh lah, ini ke Icang Bird Farm ini. Ya, Ada tulisannya by, Icang BF. by Silakan WA, Anda ini lah. by sosmed, Instagram, by Facebook tentunya terbuka ya. Ya intinya kita bagi Semua. anda yang ingin belajar, kita ini terbuka saja karena kita punya ilmu bukan untuk diambil sendiri kok kan. Benar. Itu akan lebih bermanfaat kalau kita menghasilkan manfaat Ya. bagi orang lain lah. Oke, sekian dulu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.